Topik yang kami ambil dalam pembuatan maket kali ini adalah deep sea relief, tepatnya seamount. Latar belakangnya, deep sea relief sendiri memiliki berbagai macam visualisasi, terutama seamount. Nah, seamount ini memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan relief lainnya yang ada di lautan. Oleh karena itu, kami memilih topik seamount dalam pembuatan maket kali ini yang tujuannya untuk memvisualisasikan proses pembentukan seamount, kejadian dan dampak yang ditimbulkan dari adanya seamount, dan juga memvisualisasikan organisme yang berada di sekitaran seamount. Video ini menunjukkan bagaimana proses terjadinya arus konveksi yang dapat menyebabkan lempeng berpisah, di mana arus konveksi ini merupakan salah satu faktor pembentukan seamount atau gunung bawah laut, dan kemudian lempeng yang berpisah ini akan terus bergerak membawa seamount dari kerak samudra menuju kerak benua, dan akan terus bergerak ke daerah yang sudah tidak memiliki dapur magma sehingga seamount berada dalam kondisi dorman atau sudah tidak aktif. Pada maket ini kami menggunakan lokasi seamount yang berada di Samudra Hindia, yaitu Moorfield Seamount yang berada sekitar 130 km barat daya Kepulauan Cocos, Australia. Adapun organisme yang ditemukan di Moorfield Seamount yaitu karang Gorgonia, soft coral sea urchin, beberapa jenis dolphin seperti spinner, short-beaked common dolphins, dan juga bottlenose. Selain itu juga ditemukan dugong, reef manta ray, oceanic manta ray, whale shark, dan juga tuna. Adapun alat yang digunakan yaitu penggaris, cutter besar, gunting, dan kuas. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu ada kardus, koran, 200 gram tepung kanji, karton, glitter dengan warna merah, hitam, kuning, biru, dan perak, kawat bulu dengan warna orange, merah, dan biru, alpha board dengan ukuran 500 x 700 mm, gabus putih, foam tape, clear tape, cat akrilik 30 ml dengan warna merah, biru, putih, dan kuning, clay atau tanah liat, dan yang terakhir yaitu isolasi. Berikut merupakan total dari keseluruhan anggaran yang digunakan sebesar Rp126.200. Sebelum melakukan tahap pertama pada pembuatan maket, terlebih dahulu siapkan bahan utama yakni bubur kertas. Siapkan koran atau kertas bekas sebanyak 1 kg, kemudian sobek hingga kecil. Rendam sobekan koran ke dalam air, kemudian diamkan 2-3 hari atau hingga melebur. Pada proses pembuatan maket dengan topik pembentukan seamount, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan. Langkah pertama pada tahap pertama adalah memotong kardus dengan bentuk lingkaran, yang dimana satu lingkaran berdiameter 20 cm dan 3 lingkaran lainnya berdiameter 10 cm. Langkah selanjutnya adalah memotong kardus, papan PP, serta styrofoam dengan ukuran masing-masing potongan adalah 40 x 40 cm. Langkah keempat ialah pembuatan seamount dengan bubur kertas. Susun bubur kertas dengan membentuk kerucut di atas potongan kardus yang berbentuk lingkaran dengan penyangga di tengah, kemudian sisihkan. Langkah terakhir pada tahap pertama adalah penyusunan alas, yakni dengan menumpuk dan merekatkan kardus, papan PP, serta styrofoam sesuai dengan urutan yang ada di video. Tahap kedua dilakukan apabila seamount telah mengering atau cukup padat untuk diangkat dan dipindahkan, di mana pertama-tama angkat seamount, kemudian lepaskan kardus lingkaran yang ada di bawahnya. Letakkan seamount ke atas alas, kemudian atur posisi keempat seamount yang ada. Apabila posisi seamount telah diatur, kemudian balurkan bubur kertas ke alas untuk membuat seabed dan merekatkan seamount dengan alas. Tunggu hingga bubur kertas mengering untuk dapat melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Tahapan berikutnya, yakni tahapan 3, adalah tahap terakhir dari penyusunan maket. Bubur kertas yang telah mengering sepenuhnya dicat menggunakan cat akrilik. Apabila cat sudah cukup mengering, selanjutnya beri hiasan berupa biota yang hidup di sekeliling seamount, seperti karang laut dalam. Contohnya adalah Georginian soft coral atau Parageorgia sp, atau dapat juga dengan biota lainnya.